versi PT Kereta Api yang di refurbish di Balai Asa Manggarai. Mungkin dari toilet dulu ya Mas. Ya. Ini jadi konsep kami itu misalnya dari toilet ya. Toilet kalau ini reformasi yang kami atau revolusi sedikit yang kami lakukan di toilet kereta api itu, gimana caranya kami mendesain kereta ini comfort untuk penumpang, walaupun itu penumpang ekonomi sekalipun. Jadi kami tidak membedakan segmen, yang pastinya penumpang itu kami ubah. Yang selama ini komplain, masukan yang kami terima, terus kita dan arahan direksi dari PT KAI, jadi termasuk Pak Dirut ya, coba desain mulai dari dindingnya, jenis materialnya, perawatannya, termasuk pencahayaannya, supaya penumpang itu benar-benar di toilet saja nyaman. Nah, kalau toiletnya saja nyaman, apalagi di ruang penumpang. Ini mungkin bisa dilihat ya, mulai dari kami desain ini mirip hotel. Jadi karena masukan dari Pak Dirut kami, kalau bisa orang itu di toilet juga merasakan masuk kayak toilet hotel, di kereta pun bisa. Nah, konsep kami tertantang seperti itu, kami buat gimana caranya dari tampilan dari ini, termasuk dimensi, dan ini tuh kereta ekonomi. Jadi kereta ekonomi itu penumpangnya banyak, jadi punya keterbatasan space. Karena apa? Untuk duduk penumpangnya harus nyaman, dia duduk dan mau berada di ruangan bisa berinteraksi dengan enak, terus pandangannya ini, termasuk toilet aja harus nyaman. Nah, ini kami mendesain gimana caranya desain ini bagus, nyaman, juga bisa dirasakan penumpang ya. Dan ini alhamdulillah ya, jadi sudah beberapa sampling yang kami bikin dan kami uji cobakan sebelumnya itu cukup viral, cukup mendapat tanggapan positif dari desain yang kami buat di sini. Dan termasuk masalah kaca pun, kami kaca yang di toilet yang kata orang nggak bisa dibuka, itu nggak betul ya. Jadi karena kami untuk kaca aja di sebelah sini ya, di ini itu bisa dibuka penumpang dan bisa mendapatkan udara fresh dari luar, juga bisa dibuka tutup. Dalam arti kata, kami semua yang dikomplain oleh penumpang kita ini desain, dan kita sudah beralih ke toilet duduk. Jadi toilet duduk tidak ada lagi yang toilet jongkok rencananya. Karena apa? Kasihan penumpang kalau sampai harus jongkok, harus apa ya. Kalau misalnya ini kita membiasakan behavior kulturnya penumpang juga, karena gimana pun mereka pengguna kereta jarak jauh itu harus benar-benar comfort, harus benar-benar nyaman, walaupun membayar tiketnya dengan harga ekonomi. Jadi walaupun ekonomi, kami harus, PT KAI sudah berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan baik, dengan bagus, dan juga dengan nyaman, terutama pengguna kita sebagai pelanggannya kereta api. Toilet aja kita itu murni desainnya dari Balai Asa Manggarai, termasuk ruangan ini. Ruangan juga kami menggunakan material aluminium komposit panel sama melamin plastik aluminium ekstrusi. Jadi ada MPAL, ada ACP. Nah, supaya apa? Ini bisa bertahan sampai 20 tahun ke depan, nggak harus ngecat bagian interior. Jadi menghindari penggunaan painting. Kalau biasanya menggunakan fiber, itu pasti per 2 tahun cat fibernya itu rontok atau kurang atau kumuh. Nah, ini insya Allah juga nggak akan mudah, selama 20 tahun nggak akan ada pengecatan atau penggantian ini. Nah, termasuk kursi ini kami desain yang ergonomis ya. Jadi kursi ini kursi ekonomi dengan jumlah kapasitas penumpang daya tampungnya banyak, tapi space-nya terbatas. Makanya kami mendesainnya ini
dibilang kecil-kecil enggak ya, ergonomis ya. Jadi saya kebetulan cukup size-nya XL. Nah, ini kami uji cobakan ke penumpang yang tingginya 190. Jadi gimana caranya penumpang 190 tinggi, termasuk berat badan taruh 80 kilo sampai 100 kilo, itu bisa duduk. Ini bisa sebagai contoh gini ya. Saya ngambil sampling. Nah, ini harus ini. Dan kalau kursi ekonomi sebelumnya itu tegak. Jadi nggak tegak langsung, ini nggak bisa dimainin diputar atau gimana. Terus dia bisa recliningnya jalan. Nah, bisa nyaman lah untuk penumpang ini. Terus nggak ada pembatas dengan penumpang sebelahnya, karena kalau yang kursinya lurus datar itu tidak ada ini, kadang-kadang penumpang itu nggak mau bersinggungan atau apapun dengan kalau yang kursi lurus datar. Nanti mungkin contoh kereta yang sebelumnya itu ada di los yang lain ya. Nah, ini kebetulan kursinya reclining dan juga ini bisa berputar arah. Jadi kalau di kursi premium yang sebelumnya tidak bisa, ketika kereta berputar arah tujuan, contoh Jakarta Bandung atau ini, kursinya sama mungkin kayak gini tapi tidak bisa ke itu. Nah, revolusi yang kami lakukan. Jadi gimana caranya mendesain ini ergonomis tapi bisa diputar. Ini jadi hasil karya anak bangsanya kereta api ya. Kita gimana caranya desain ini bisa penumpang itu comfort dan nyaman. Nah, nyamannya begini. Ini satu bisa berubah arah tapi menggunakan juga reclining seperti ini. Nah, ini untuk tinggi 180 masih nyaman reklum. Nah, contoh gini. Ini gimana caranya? Walaupun dia berhadapan, lututnya tidak beradu. Kalau didesain seperti ini, kalau orang yang punya berangkat dengan satu keluarga dengan 4 orang penumpang atau pengen satu keluarga atau grup ya, masih bisa berhadap-hadapan. Jadi gimana caranya desain kereta ekonomi tapi bisa berasa seperti eksekutif, termasuk kursinya. Kursinya ini busanya nggak tebal loh. Ini kayak mirip kursi pesawat, bukan kayak kursi bis ya. Bisa Anda lihat sendiri, kursi ini tuh memang kita desain ergonomis, dan ininya juga contoh kepala ini tuh masih bisa nyender. Kalau di premium mungkin agak lebih pendek ya. Jadi apalagi yang di ekonomi datar itu nggak bisa ada lehernya, nggak kemana-mana. Kalau ini orang ibaratnya bisa begini di ketiduran juga, kepalanya nggak mungkin tabrakan ke sebelah. Karena apa? Ini ada pembatas tubuh ya, supaya orang nggak bisa nyender begini sama orang. Karena kami semua ini termasuk ya yang ada di komplain 121 itu kita jadi masukan dan tantangan kita gimana caranya menyajikan sesuatu itu yang memang benar-benar memenuhi. Jadi ini challenge-nya itu seperti itu. Kami ada challenge untuk mendesain ini, dan inilah sih. Jadi supaya, karena meningkatkan penumpang, kebutuhan penumpang atau demand dari pengguna jasa kita yang membayar secara ini. Kalau misalnya dia bayar sudah bertahun-tahun, masa sih kereta ekonomi seperti ini terus dikasihnya? Nah, itu jadi tantangan kita KAI. Makanya namanya ini K3 New Generation. Dalam arti kata kami namain New Generation. Jadi kami ini benar-benar yang kami bikin, kami desain untuk generasi baru itu supaya mindsetnya itu. Jadi ada value yang bisa diambil oleh masyarakat, karena juga oleh kereta api, karena value-nya pasti sangat ini. Dan kami yakin kami mendesain ini pasti banyak yang akan senang, terutama penumpang ekonomi. Dari mulai duduk aja gini udah bisa ini, dan termasuk kalau mau lurus ini berhadapan-hadapan masih ada space. Dan kami memang dari aslinya itu 80 kursi, kami desain 72. Kami sengaja bertahan di 72 kursi. Kenapa?
Kalau kami mengorbankan comfortable, karena yang arahan dari direksi kami itu gimana caranya nih comfort. Dari Pak Dirut pengen cobalah kereta ekonomi itu. Nah, segala challenge yang dimasukkan oleh jajaran Direktorat Sarana. Nah, ini ya kami menyajikan ini. Nah, mudah-mudahan dari program untuk refurbish maupun peremajaan kereta-kereta yang sudah ini dari kereta yang tahun 2012 ya, itu kita peremajakan lagi sampai 20 tahun ke depan. Tapi gimana caranya ini 20 tahun ke depan bukan hanya ini sekedar refurbish, tapi meningkatkan level of service dan ada value yang bisa diambil di sini. Karena value-nya pasti sangat pasti memberikan arti perubahan di masyarakat yang sedikit revolusioner. Jadi ini sehingga desainnya pun kita kasih mulai dari desain lighting-nya, desain toiletnya, desain ininya. Ini bisa malam juga. Kalau malam kalau mau lampunya dimatikan cuman bisa. Hanya untuk malam bisa. Jadi kalau malam hari penumpang pengen tidur, ini sudah ini. Nah, itu kita sekarang koneksi nanti ke remote, pakai remote nanti. Kalau misalnya operator pengen, wah penumpang pengen pada tidur nih, lampunya bisa diredupkan seperti ini. Jadi kita memang benar-benar untuk comfortable penumpang itu, nyamannya itu seperti apa. Termasuk kalau naik kereta kan kalau malam kadang-kadang, oh ini lampunya terlalu terang, masa malam-malam terang banget, bener nggak? Ya. Nah kalau kayak gini kan nyaman kan ya. Iya, AC juga ini menggunakan AC package. Jadi yang kita refurbish itu yang menggunakan AC package, AC sentral di kereta. Dan ini program kita ke depan ya. Jadi masih dipersiapkan berapa jumlah armada yang harus dibikin dan untuk relasi di keamanan. Jadi kekuatan kita itu punya teman-teman engineering di kita, mulai dari kemampuan desain atau apa kita berdayakan ya, termasuk contoh bikin panel display aja dulu KAI beli dari luar, kok harus beli dari luar. Nah kami lagi upgrade ini, bikin PIDS nya udah bikin sendiri. PIDS itu bikin kami sendiri loh, produksi Balai Asa Manggarai. Dan kita lagi menyiapkan yang seperti di MRT Singapura yang pakai indikator tempat ya. Jadi misalnya sampai di mana. Nah itu yang kami lagi desain, lagi develop. Nah jadi AC aja kita udah bikin sendiri. AC itu kita sudah 100% produk Balai Assembly masuk Manggarai ya. Jadi memang kalau kompresornya masih impor. Tapi untuk body casingnya, untuk ininya evaporator, kondensor udah produksi di lokal semua, sudah nggak ada. Kompresornya aja yang masih impor. Termasuk gini, flow AC nggak kena ke kepala penumpang langsung. Kalau itu sebelumnya tuh miring, jadi AC itu miring, yang penumpang di sini kadang-kadang pusing kepalanya karena kena AC. Nah kita akhirnya kita memakai simulasi, kita blow ke atas, jadi diadu gitu, jadi sehingga ininya ke bawah. Jadi nggak ada penumpang yang, contoh gini, Mas di sini nggak kerasa kena badan kan AC-nya, tapi nyaman ya, kira-kira kayak gitu. Jadi bisa dibilang hasil kereta ini sudah 95% adalah lokal. Lokalnya itu ada industri menengah, ada UMKM, dan ini murni dirakit dan dimasak. Dibanding kalau koki ya, kami masaknya di Balai Manggarai. Kami juga mendesain sistem security kami sendiri. Jadi contoh ya, kalau di kereta memang sudah ada CCTV, tapi kita masih beli alat dan sistem dari luar. Nah ini jadi yang lagi dikembangkan di Balai Manggarai, kami mengintegrasi sistem security masing-masing kereta. Jadi sistem CCTV panel kontrol dan termasuk ini recording itu kita sudah nggak usah beli dari luar lah, udah CCTV-nya mungkin dari luar, tapi integrasi dan ininya softwarenya udah kita sendiri. Jadi
kita mendesain nanti untuk di kereta makan itu supaya sistem security, karena penumpang itu harus benar-benar nyaman dan benar-benar aman. Nyamannya harus masuk, amannya kita develop, keselamatan udah mau nggak mau, apalagi tempat saya di unit maintenance ya di Balai Asa Manggarai ini melakukan overhaul dan pekerjaan perbaikan berat maupun refurbish, keselamatan adalah mutlak.